Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Fitriani dari kelas 85. Di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Putri dan Kacang Polong. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu di negeri antah berantah, hiduplah seorang pangeran. Pangeran sudah waktunya untuk menikah, tetapi ia belum menemukan putri untuk ia nikahi. Pangeran berkeliling di seluruh dunia untuk mencari putri calon istri. Putri-putri dari kerajaan tetangga menghampiri kerajaan raja untuk bertemu dengan pangeran. Tetapi pangeran tidak menyukai semua putri-putri itu. Ayah seorang raja menginginkan putranya menikahi putri sejati. Bertahun-tahun lamanya pangeran mencari putri sejati, tetapi ia tidak berhasil menemukannya. Akhirnya, pangeran pun menyerah. Ia putus asa. Ia menghabiskan hari-harinya dengan perasaan sedih, keputusasaan, dan gundah. Raja dan ratu yang melihat hal tersebut ikut merasa sedih. Pada satu malam, di mana pangeran ingin beristirahat di kamarnya, tiba-tiba hujan badai turun sangat deras. Kilat menyambar dan petir bergemuruh di istana. Pangeran jadi tidak bisa tidur karena kilat yang menyambar dari luar jendelanya. Tapi selain itu, pangeran juga masih memikirkan siapa calon istrinya. Di tengah keributan itu, salah seorang pelayan yang sedang membersihkan meja makan di bawah mendengar suara ketukan pintu. Ia pun penasaran. Ia membuka pintu itu, lalu ia terkejut karena ada seorang gadis muda yang sudah basah kuyup dan kedinginan. Gadis muda itu, walau sudah berantakan, ia masih terlihat cantik dan anggun. Dengan susah payah, gadis itu berkata, "Bolehkah aku masuk? Di luar sangat dingin dan gelap. Aku sendirian." Setelah mengatakan itu, pelayan merasa kasihan dan menyuruh gadis itu untuk masuk. Pelayan permisi untuk memberitahu sang raja. Saat sudah memberitahu sang raja berkata, "Kita tidak boleh menolak tamu yang datang." Sesudah raja berkata seperti itu, pelayan itu keluar. Ratu yang mendengar hal tersebut, ia merasa penasaran, siapa gadis yang datang pada malam hari begini. Ia pun dan pelayan tadi turun ke bawah, ia ingin melihat siapa gadis itu. Dan ia pun menghampiri gadis itu dan melihatnya. Gadis ini sangat berantakan. Ratu merasa kasihan, jadi ia menyuruh salah seorang pelayan untuk mengambilkan baju di lemari. Selagi pelayan mengambil baju di lemari, Ratu berkata kepada gadis itu, "Apa yang kau lakukan pada malam hari begini, gadis kecil?" Sesudah itu, gadis itu berkata, "Kerajaanku telah diserang oleh kerajaan musuh. Aku dan 2 prajuritku dikirim ke sini. Tetapi saat sedang berjalan, ada badai besar datang dan kami pun terpisah. Aku tersesat lalu melihat kerajaanmu. Maaf jika mengganggumu pada malam hari begini." Setelah mengatakan itu, Ratu sedikit tidak percaya kepada gadis itu. Tetapi karena ia kasihan, ia pun menyuruh gadis itu untuk bermalam di sini. Setelah pelayan itu mengambil baju, lalu gadis itu langsung mengganti pakaiannya. Pangeran yang mendengar hal tersebut ikut penasaran. Ia ingin tahu siapa gadis itu. Setelah gadis itu berganti pakaian, pangeran mendatanginya. Alangkah terkejutnya pangeran karena gadis itu sangat cantik dan sangat anggun. Pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia pun memberitahu sang ayah kalau ia ingin menikahi gadis itu.
Tetapi mereka berdua tidak tahu apakah gadis itu gadis yang setia atau bukan. Ratu mempunyai ide. Ia memberitahu sang raja dan sang pangeran. Ia berkata, "Aku akan mengetesnya malam ini. Kita akan lihat apakah dia putri sejati atau bukan." Setelah berkata seperti itu, ratu langsung menyiapkan kamar untuk gadis itu. Gadis dan pangeran sedang berbincang-bincang di atas balkon. Mereka sangat senang karena mereka merasa makin dekat. Mereka saling jatuh cinta. Saat mereka sedang bersenang-senang, ratu dan pelayan menyiapkan kamar untuk gadis itu. Ratu menyuruh salah satu pelayan untuk menaruh sebiji kacang polong di bawah kasur. Lalu, ratu menyuruh pelayan itu menaruh kasur sebanyak 7 tingkat. Setelah itu, mereka pun keluar dari kamar. Setelah mereka keluar, gadis itu kemudian masuk ke kamar yang sudah disiapkan oleh ratu. Saat ia di kamar, ia terkejut karena melihat kasur 7 tingkat. Tetapi ia tidak menghiraukannya. Ia sudah sangat mengantuk. Jadi ia pun tidur. Ia menaiki kasur itu dan terlelap. Paginya, ratu menghampiri gadis itu dan berkata, "Apa kau tidur nyenyak tadi malam?" Dan gadis itu menjawab, "Aku sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian telah membantuku. Tetapi tadi malam aku tidak bisa tidur." Dan ratu bertanya, "Apa itu benar? Kenapa ya?" Setelah itu, gadis itu pun menjawab, "Tadi malam sepertinya aku tidur di atas sesuatu yang sangat keras." Setelah mendengar jawaban si gadis, ratu pun tersenyum. Ia sudah tahu apakah gadis itu gadis yang setia atau bukan. Ia menghampiri raja dan pangeran dan memberitahu cerita tersebut. Pangeran dan raja yang mendengarnya merasa senang dan raja mengizinkan pangeran untuk menikahi gadis itu. Pangeran di detik itu juga langsung melamar gadis itu. Saat pangeran melamarnya, gadis itu berkata ya. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia. Pangeran pun menghantarkan semua prajuritnya untuk menolong kerajaan si gadis itu. Setelah mereka menikah, pangeran menaruh sebiji kacang polong di museum untuk diperlihatkan ke orang-orang bahwa ada cerita gadis yang setia. Sekian, itulah dongeng yang saya bawakan, yang bercerita tentang putri dan kacang polong. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah jangan menilai seseorang dari penampilannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitriani, minta maaf jika saya ada salah kata. Dadah!